Kang Bro, bagaimana jika desain dari New R25 seperti ini? Ini adalah sebuah generasi yang disebut sebagai New R25. Desainnya begitu agresif dengan frame menggunakan delta box. Keren banget. Beberapa kali ya motor ini nongol di jalanan, beberapa kali pula dari sampean semuanya nge-share ke IWB dan membuat kita jadi melek bahwa ternyata diam-diam pabrikan melakukan tes untuk generasi terbaru dari New R25 ataupun MT25. Banyak pertanyaan yang dilayangkan ke IWB. Cak IWB, gimana sih kok bisa sih ada motor baru yang akan atau yang belum dirilis ternyata sudah wirawiri di jalanan? Kuwi maksudnya piye? Nah, berarti sampean harus mengikuti onebeneran.com, Cak. Artinya sampean belum tahu bahwa sebenarnya setiap produk yang akan dirilis di pasar itu selalu dites oleh pabrikan, khususnya dari Yamaha dan juga Kawasaki serta Suzuki. Mereka biasanya melakukan tes di jalanan, sementara Honda enggak. Honda itu memiliki sirkuit pribadi. Jadi ini sudah IWB share ke sampean semuanya. Jadi sampean harus ngikutin lagi. Sampean coba buka-buka lah file-file lawas ya kan. Jadi artikel-artikel lawas. Jadi di sana IWB sudah buka secara gamblang mengenai strategi pabrikan untuk produk-produk baru mereka. Cak, jadi gini kan Mas. Memang saat ini banyak sekali yang komen ya mengenai New R25 terbaru ini yang sudah kita tahu bahwa pabrikan ternyata diam-diam melakukan tes untuk generasi terbaru. Pro kontra terjadi pastinya karena kita berharap bahwa desain dari New R25 itu berubah. Desainnya itu kita harapkan lebih sporty, lebih galak, lebih keren. Walaupun tentu ini sekali lagi memang ya apa ya, kalau namanya desain itu selera. Namun jika kita melihat dari market, kita melihat dari populasi di jalanan, memang kita harus akui bahwa R25 terbaru ini ya kita katakan memang belum memenuhi ekspektasi para biker tanah air, itu intinya, Cak. Jadi kalau sampai membantah ya berarti sampai harus melihat lagi secara detail bagaimana kondisinya, karena di dealer pun kalau sampai beli New R25 pasti susah. Coba aja sampai kalau nggak percaya datang ke dealer Yamaha, sampai beli New R25 pasti stoknya susah. Karena kenapa? Memang satu, suplai dari pabrikan juga nggak banyak dan cukup sedikit, dan juga permintaan ke pasar ya, maksudnya permintaan dealer buat motor ini juga sedikit, sehingga otomatis kalau sudah permintaan atau demand kecil, maka pabrikan juga akan memproduksi secara terbatas atau nggak terlalu banyak. Dan mereka memang ya, pabrikan khususnya Yamaha untuk New R25 ini rata-rata lebih fokus ke global produk, di mana mereka mensuplai untuk R3. Dan memang kenapa R3 cukup laris harganya, Cak. Untuk mesin 321 cc harga di luar negeri termasuk bikin ngiler. Jadi harga di sana cuma 70 jutaan, Cak, di luar negeri. Sementara di sini nggak mungkin. Itulah kenapa di tanah air R25 kurang kompetitif. Karena kenapa? Satu, powernya paling kecil, sementara harganya mepet-mepet. Sama harus tahu bahwa harga R25 sekarang sudah tembus di angka 68 jutaan. Ini harga yang sangat mepet atau mirip sekali dengan Ninja ataupun CBR 250 RR. Sama tahu kan bahwa Ninja saat ini sudah di angka 39 PS untuk powernya, dan termasuk juga CBR yang sudah 41 PS. Dan satu yang cukup menyita perhatian IWB adalah sebuah gambar yang diracik oleh Julak Sandy. Ini adalah gambar yang IWB menampar desainer pabrikan. Berhasil ngaploki desainer pabrikan, Cak. Desainer itu istilahnya harus belajar sama Cak Julak Sandy. Karena kenapa? Tesnya tuh bagus banget gitu. IWB melihat sosoknya ya, alurnya, tajam-tajamnya, kemudian juga tarikan-tarikannya ini benar-benar luar biasa. Dan IWB harus katakan bahwa Cak Julak Sandy berhasil melakukan tugasnya. Ini adalah sebuah render olah digital. Bagaimana R25 seharusnya. Cak Julak Sandy seperti membuka mata para desainer pabrikan, contohnya Yamaha ya, kita ngomongin Yamaha. Untuk desainer Yamaha supaya mengajari lah kasarnya, mengajari seperti ini loh seharusnya R25. Dan memang harus dikatakan bahwa ternyata dengan sentuhan minimalis membuat sosok jadi ganteng banget. Dan inilah sosok R25 menurut Cak Julak Sandy seharusnya seperti ini. Dan sama lihat di video ini. Kalau kita ngelihat, ini adalah hasil render dari Cak Julak Sandy. Jadi kita harus katakan bahwa tanah air memiliki anak bangsa yang luar biasa. Kreativitasnya kita harus acungin jempol, Cak. Jadi doi sepertinya juga cukup gemes dengan fakta bahwa R25 ini memang masih kurang maksimal, intinya gitu.
Apalagi kita tahu bahwa R25 saat ini ternyata dari spacesuit yang nongol juga tidak banyak berubah. Kita katakan bahwa desainnya cukup minimalis, hanya berubah di bagian sektor knalpot, termasuk juga hanya beberapa poin seperti lampu sen. Walaupun banyak yang berharap bahwa ini nanti spacesuitnya adalah decoy, harapannya demikian, hopefully. Tapi tentu saja, Cak, jangan terlalu berharap. Karena kalau istilahnya decoy ya, tidak akan mungkin dari awal hingga akhir terus menggunakan casing tersebut. Pasti ada perubahan sedikit. Mungkin untuk generasi ini memang menggunakan desain itu. Tapi tetap berharap pabrikan akan melihat sebuah coretan anak bangsa, hasil kreasi anak bangsa, yang seperti membuka mata kita bahwa sebenarnya R25 itu memiliki potensi luar biasa. Kalian bisa lihat, kalau nggak percaya, dari hasil karya Cak Jula Sandy berikut ini. Yang pertama, saya perhatikan di bagian sini, Cak. Secara umum, sebenarnya sentuhan dilakukan cukup minimalis. Yang pertama adalah kita lihat secara general, ternyata dari fairing-fairingnya juga masih sangat mirip di bagian sampingnya. Nyaris kita tidak temukan adanya perbedaan dibandingkan dengan generasi sekarang. Tapi kenapa? Dilihat di mata itu cakep tenan, Cak. Ganteng kayak bosan nih, Cak. Ternyata satu yang menjadi fokus dari Cak Jula adalah bagian headlampnya, Cak. Memang ini adalah key design atau kunci daripada desain yang harusnya memang dirubah oleh Yamaha. Yang pertama, saya perhatikan di bagian DRL-nya atau bagian headlamp-nya, di mana untuk headlamp-nya tidak lagi menganut model meripat meripat iwak tembolo, Cak. Mendolo, Cak. Tapi untuk Cak Jula Sandy ini, saya perhatikan headlamp-nya sudah dipindah menggunakan model lampu Proji. Ada dua seperti R6 ataupun R1, dan lampu 2 ini modelnya proyektor pastinya. Sementara untuk lampu aslinya, untuk lampu yang sebelumnya dibuang dan diganti dengan DRL tipis, menyipit. Dan di sini ternyata sudah memberikan feel sangat keren dan agresif. Kalau kita perhatikan tidak banyak berubah, Cak. Hanya bagian lampunya, kemudian juga bahkan di bagian spionnya pun masih sama. Spionnya menggunakan komponen yang sama, jadi common part yang sama. Tidak ada perubahan di sana. Termasuk visornya juga sama. Bahkan rem R-nya kalau kita lihat juga sama, shape-nya sama. Artinya apa? Ternyata kuncinya hanya bagian headlamp, Cak. Bagian DRL-nya dan headlamp. Dimana dengan sentuhan yang dilakukan oleh Cak Jula sudah memberikan feel sangat galak dan keren. Lalu kalau kita perhatikan lagi, bagian bawahnya bahkan sama, Cak. Fendernya tidak berubah, peleknya tidak berubah, suspensinya juga tidak berubah. Menggunakan model upside down, warna kuning. Disuplai oleh Kayaba, dan juga di sini memang sih kalau kita lihat, untuk pelek-pelek ini di clear warna biru, dan memang ini sekali lagi masih mirip dengan yang sekarang. Dan kalau kita perhatikan di bawahnya baru ada sedikit sentuhan di bagian fairing bawah, jadi undercoil-nya, Cak. Undercoil sedikit diberikan sentuhan sehingga membuat motor ini lebih sporty, dan perubahan juga dilakukan oleh Cak Jula di bagian tangkinya, Cak. Di sini disebutkan bahwa tangki menggunakan shape yang berbeda, ya. Jadi sosoknya itu berbeda, shape-nya dirubah lebih sporty. Dan juga di bagian frame-nya menggunakan model Delta Box. Pasti saya bertanya, wah, orang mungkin Cak WB gimana kalau kanan kita tahu bahwa basisnya dari R25 menggunakan tubular. Bagaimana bisa menggunakan frame daripada model Delta Box seperti ini, Cak? Sebenarnya itu tergantung dari desainer. Desainer Yamaha itu kalau niat sebenarnya mereka tuh sangat smart. Mereka sangat istilahnya ya keren lah gitu ya. Karena kita tahu bahwa R7 pun menggunakan model frame yang sama, di mana tubular, model pipa, tapi ternyata feel-nya tetap padat, Cak. Feel-nya tuh padat, dan ini memberikan feel seperti Delta Box. Dan ini sebenarnya kalau mereka mau, bisalah menggunakan sedikit sentuhan-sentuhan bagaimana caranya supaya secara looks lebih tebal dan lebih padat. Dan ini juga terpancar dari sosok frame yang memang kelihatannya lebih padat. Ya, kita tahu bahwa di sini menggunakan frame yang memang benar-benar feel-nya tuh terasa lebih big bike look, sport banget ya istilahnya. Lalu di bagian buntut, nah ini juga sekali lagi kunci dari R25 adalah buntut. IWB sudah ulang-ulang kesampaian semuanya berkali-kali, buntut, burine. Kenapa sih belakangnya masih sama, sementara di depan sudah dirombak? Nah, belakangnya ini sudah memiliki istilahnya tuh umurnya tuh wis koyo prasejarah, Cak. Piye 2014 ini 2021. Saya menghitung wae, Cak, sudah nyaris hampir 7 tahun ya untuk buntutnya dipertahankan. Iki WB itu sampai nggak paham tenan, sama nanya itu sampai bingung loh, kok iso yo buntut itu dipertahankan. Apa sih magic daripada buntutnya ini? Apa sih kelebihannya? Kenapa? Apakah ada magnet kayak sesuatu hal yang keramat jika dirubah? Itu lebih cukup heran sekali. Makanya di sini pada generasi yang diracik oleh Cak Jula Sandy ini ternyata bokongnya berubah.
Jadi buntutnya dirubah dan ini benar-benar keren abis. IWB katakan buntutnya sudah berubah seperti R Series Family sesungguhnya. Bagaimana kita ngelihat bahwa di bagian belakangnya ternyata ada semacam kisi-kisi dan di bagian kiri kanannya casingnya bolong dan ternyata juga di bagian split seatnya juga sedikit diberikan sentuhan. Dan ternyata hanya dengan begini Cak, dan tenang Kang Mas, feel-nya sudah gantengnya kerak ketulungan Cak. Jadi ini adalah fakta yang kita tidak bisa bantah ya buat teman-teman semuanya, buat para desainer Yamaha, monggo lah sampean perhatikan ini adalah hasil karya anak bangsa. Ini seperti menampar pabrikan bahwa ini loh sebenarnya desain yang kita inginkan. IWB yakin Cak, kalau desain seperti ini pasti akan laris manis. Ora usah promosi-promosian, sampai nggak usah banyak mengeluarkan biaya untuk promosi, tapi kalau desain seperti ini wis pasti dicari sama teman-teman biker. Jadi ini yang menjadi fokus utama dari R25 versi 2022. Ini adalah hasil render dari Cak Jula Sandy. Dikatakan jos, keren, dan ini memberikan gambaran kepada sampean semuanya atau kita semuanya bahwa sekali lagi kalau memang niat meracik sebuah desain harusnya seperti ini. Cak Jula ternyata juga meracik desain yang menggunakan frame bawaannya, yakni yang model tubular. Walaupun agak kurus kelihatannya, tapi tetap Cak, secara looks ternyata memang beda banget kalau sudah diracik atau sudah dirubah di bagian lampu depannya. Jadi headlampnya Cak, lampu-lampunya ini menggunakan lampu daripada R7. Semen tahu nggak? Jadi bagian DRL-nya atau bagian matanya itu headlampnya berubah, diganti dengan yang model DRL. Sekali lagi yang sipit itu ada DRL, bukan headlamp. Dan headlampnya dirubah oleh Cak Jula menggunakan atau mengaplikasikan model daripada R7. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ternyata lampu dirubah di bagian jidatnya atau bagian rem R-nya yang bolong itu. Jadi rem R sekali lagi itu bukan berfungsi untuk rem R, tapi hanya berfungsi untuk mencantolkan, bosnya, untuk nyantolin projinya di sana. Jadi hanya satu single proji. Ini adalah opsi dari desain sebelumnya. Jadi kalau tadi desainnya benar-benar kayak R6 banget, kalau yang ini kayak R7. Jadi sebenarnya Yamaha itu bisa memiliki ada dua alternatif lah untuk desain daripada New R25 ini untuk kedepannya. Lalu kalau kita perhatikan lainnya sama aja Cak. Bahkan kalau kita perhatikan di bagian lampu senya juga menggunakan sudah LED pastinya ya. Kalau tadi kan kita perhatikan lampu senya masih bolang biasa, tapi untuk yang generasi ini model tubular ini ternyata sudah mengadopsi model LED. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini Cak. Nah, sempelotoin di sini. Ini adalah sebuah sentuhan minimalis yang dilakukan oleh Cak Jula. Mungkin kalau kita perhatikan memang lebih agresif yang tadi sebelumnya. Di mana untuk sosok dari yang sebelumnya itu buntutnya tidak terlalu panjang. Ya, saya bisa perhatikan di gambar ini, buntutnya tidak terlalu panjang sehingga rodanya sedikit keluar dan ini memberikan feel galak banget. Nah, ini yang beda dibandingkan dengan yang kedua. Ya, kalau yang kedua, ini memang buntutnya agak lebih panjang dan lebih mirip dengan R25 sekarang, tapi disentuh ulang oleh Cak Jula bagian depannya. Bagian depannya menggunakan R7 sekali lagi, dan juga di bagian belakangnya menggunakan atau dirubah lagi, sehingga sekali lagi mirip dengan R Series Family kecuali R25 ya, kan R25 yang tidak bolong, lainnya sudah bolong nih untuk casing-casingnya. Lalu kalau kita lihat dari yang pertama tadi ya, juga bagian fender belakangnya juga berubah, benar-benar keren banget, berubah modelnya kayak big bike banget, ada bolongan di bagian bawahnya, di lower daripada fendernya. Sementara untuk yang ini, untuk yang bagian yang kedua atau yang tubular ini, belakangnya masih sama, mirip dengan fender dari R25 sekarang. Desainer Yamaha supaya bisa mempertimbangkan sebuah desain yang benar-benar serius, desain menyipit, desain yang kita harapkan seperti R series lainnya, ya paling nggak kayak R7 lah, paling nggak demikian. Harusnya karena ini R25, di mana kastanya lebih tinggi dari R15, harusnya lebih ganteng dong daripada R15. Tapi faktanya dari pandangan pribadi tidak. Jadi lebih ganteng R15 dari pandangan pribadi. Jadi ini yang menjadi kebingungan IWB juga sih, makanya sampai Cak Jula memberikan gambaran. Ini loh seharusnya desain daripada New R25 terbaru. Ini adalah tamparan buat desainer Yamaha dan semoga saja dengan video ini Yamaha benar-benar mempertimbangkan in the future ke depan supaya di-push lagi ya, di-push lagi. Anyway, IWB sedang menerawang mengenai Vario 160. Sampai pasti akan kaget. Tunggu video berikutnya. Karena IWB mulai mendapatkan apa ya, kisi-kisi dari terawangan mengenai Vario ini dan sampai pasti akan surprise. Karena kenapa? Indikasinya motor ini sepertinya akan di-push untuk menggebuk daripada Aerox. Kita akan lihat nanti, Cak. Jangan kemana-mana, pokoknya kita akan bedah video dalam next video terawangan Iwan Benaran. Matur nuwun sekali lagi, kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.